kalau lihat sekarang kan makin lama makin penting ya autohome. Di Jakarta ini kan maksudnya mereka kerja commute ya dari rumah ke kantor gitu. Dan maksudnya mereka juga udah nggak lihat TV, lihatnya HP kan. Jadi either digital atau apa. Nah, satu lagi apa autohome. Kalau autohome itu kan emang paling susah buat diukur. Nah, jadi ADX masuk ke dunia autohome tuh pingin menjadi pembeda. Itu kita harus doing smarter lah. Smarternya apa? Salah satunya sebenarnya ada measurement, ada monitoring. Halo, thank you udah datang. Jauh nggak ke sini? Nggak, aman, sejam berkat tol baru. Mantap. Anyway, kita rumah deketan tapi belum sempat ngopi-ngopi. Betul, benar. Aku ketemunya di sini. Iya, makanya jauh-jauhan. Pejaten. Tapi ini ada satu kursi kosong. Wes. Kita tunggu ya. Siapa mas? Seorang dancer dari Jepang nih. Silakan. Halo. Oke, Nisha, Ari, Steven, kita mau ngobrol macam-macam nih ya. Mau ngobrolin apa kita hari ini? Nah, silakan mungkin cerita kali campaign yang terakhir kita jalanin. Campaign yang terakhir kita jalanin. Oke. Sekarang kebetulan tuh lagi ada campaign baru sih. Produknya seru dari Korea. Bakalan launching di bulan Oktober. So, kliennya lumayan open untuk 360 campaign, jadi we are really looking forward to work with them. Iya. Nah, anyway, ini nanti ada kelanjutan juga karena pasti butuh something nih dari Steven juga. Tapi kita juga lagi jalanin satu lembaga finansial yang mau masuk atau tap in ke Gen Z nih ceritanya. Tapi broader audience sih, nggak cuma Gen Z, kita pilih juga apa ya istilahnya mediumnya itu pakai Illustrator. Jadi si Illustrator ini bikin kayak edukasi gitulah. Terus edukasinya kita taruh di key visual dan kita taruh nih di MRT, which is MRT station kan menjadi display gitu ya. Banyak Gen Z, Gen Y, lalu lalang dan itu OOH kan, out of home media. Nah jadi mungkin terkait sama out of home media itu kita tahu Steven jagoan banget nih tentang out of home, boleh cerita mungkin? Tentang out of home media. Boleh. Mungkin ya benar sih mas, itu jadi MRT itu salah satu channel out of home ya kalau di kita gitu. Jadi memang kalau kita dari ADX Asia kan dari tahun 2016 ya awalnya emang fokusnya di out of home. Kan kalau marketing ada TV, ada digital, ada out of home. Kita milihnya out of home deh, anak ketiga gitu. Iya, ketiga ya. Anak ketiga, begitu turun TV, turun digital, habis itu turun baru ke out of home gitu. Cuman kalau lihat sekarang kan makin lama makin penting ya out of home. Terutama sebenarnya kalau dibilang Gen Z, sebenarnya yang utama itu awalnya untuk produktif millennials kita ngomongin. Kenapa? Soalnya kan mostly millennials sudah kerja. Di Jakarta ini kan maksudnya mereka kerja commute ya dari rumah ke kantor gitu. Dan mostly mereka juga udah nggak lihat TV, lihatnya HP kan. Jadi either digital atau apa. Nah, satu lagi apa out of home. Karena mereka sering commute, sering meeting keluar. Jadi lebih gampang di reach dan lebih relevan pakai out of home. Gitu. Nah, Gen Z mungkin sekarang perpanjangannya karena sekarang udah mulai masuk kan mereka ke tempat kerja ya, terutama yang baru-baru ini gitu. Jadi memang jadi salah satu opsi gitu out of home. Iya. Anyway, out of home ini kan banyak banget kan ya, tersebar apalagi Indonesia itu kan banyak kota gitu ya. Pulau dan apa segala macam. Nah, berapa titik yang dimiliki sama Steven? Kalau kita bekerja sama kan database-nya sekitar 6.000-an lebih. Wah, 6.400. Iya, jadi awalnya dari Jakarta juga, karena Jakarta tetap jadi kayak pusatnya out of home ya masih ya. Nah baru tuh mulai ke area, bedanya kalau Jakarta itu incarnya kayak yang productive millennials, yang banyak yang kerja commute. Kalau di luar-luar itu justru menjangkau orang yang nggak kejangkau sama TV gitu. Fungsinya karena reach generator kan gitu. Jadi awalnya Jakarta, terus akhirnya keluar. Kalau di porsinya sih Jabodetabek itu separuhnya masih. Jabodetabek jadi segitunya. Jabodetabek itu separuh dari 6.000 itu separuhnya Jabodetabek. Iya. Baru sisanya lainnya. Padahal kita punya 80 kota lebih loh. Jadi segitu jomblangnya memang fokusnya. Gitu sih out of home ini. Anyway, apa itu namanya out of home itu menjadi penting karena kita juga sering commute gitu ya. Kemana-mana naik mobil, naik motor mungkin, terus apa segala macam gitu. Nah, ada apa ya istilahnya kayak dashboard khusus kah, reporting khusus kah yang bisa disediain sama ADX? Oke, sebenarnya sih gini, kalau out of home itu
kan emang paling susah buat diukur. Nah jadi ADX masuk ke dunia out of home tuh pingin menjadi pembeda. Itu kita harus doing smarter lah. Smarternya apa? Salah satunya sebenarnya ada measurement, ada monitoring, pendekatan gitu. Nah tapi sebelumnya kita masuknya dari pre-campaign. Karena biasanya out of home itu kalau tanya misalnya kayak gimana gue masuk Gen Z, gimana gue masuk target market ini gitu kan. Nah mostly out of home zaman dulu tuh subjektif pemilihannya. Jadi kayak oh gue sering lewat daerah sini gitu kan. Jadi kayak bagus deh billboard yang ini ya gitu. Karena sering lihat gitu loh. Atau misalnya kayak bosnya ngomong itu bagus gitu. Nah, mereka terus oke. Jadi kayak mostly subjektif, feeling driven gitu ngomongnya. Nah, kita mau agak shifting ke data driven. Jadi pre-campaign itu kan sebenarnya kalau kita mau ngincar Gen Z misalnya, mereka di mana? Gitu kan, di mana sih yang banyak gitu. Misalnya di Hangout Place gitu, di Chillax atau di misalnya di mana gitu kan. Terus misalnya di kampus gitu. Nah, maka kalau brand mau nyasar mereka ya kita harus lihat based on POI itu. Gitu kan. Jadi bisa dari POI, bisa dari profiling dari data telco. Jadi kita gunain beberapa jenis data untuk memastikan pre-campaign itu lebih smart. Gitu. Nah, habis itu baru kita kasih measurement. Tapi measurement ini mostly lebih ke gunanya masih lebih ke accountability. Jadi nggak sedip digital yang kalian kerjain. Gitu. Pokoknya ya titik gua bagus gitu. Banyak mobil yang lewat. Lihat. Kalau nggak bagus berarti kita bisa ganti. Itu bedanya itu. Jadi ADX itu kayak kita evaluate dan kita berani kalau misalnya nggak oke kita pindah titik. Gitu. Ya itu sebenarnya menjawab juga sih karena ada beberapa klien yang mereka itu concern placementnya itu kurang tepat untuk target audience mereka dan mereka itu sebenarnya nge-push kita tuh untuk memberikan saran untuk placement yang sekiranya tuh dilewatin sama target audience mereka lah. Kalau ada spillover pun paling sedikit gitu. Ya, terus ini sih selain out of home juga kadang-kadang kalau kita lihat ya ada kayak pencampuran antara out of home media tapi juga ada activationnya. Jadi campaign tuh dijalankan simultan. Betul. Nah kita juga dulu bergerak di bidang itu activation, kirim orang lah apa kayak gitu-gitu. Nah sekarang mungkin karena kita fokus lebih banyak di digital, ADX ini kan lebih banyak juga selain out of home punya activation nih. Boleh cerita sedikit mungkin? Kita ngomongnya sih anything that's physical itu udah sama kita aja lah. Oke, anything physical. Physical on ground tuh sama kita. Jadi digital sama kita. Gitu, betul. Mana cocok nih, ya kan? Cocok kita nyambung. Nah, tapi bener sih. Jadi kayak kita juga awalnya out of home gitu kan. Tapi seringkali orang tuh minta gini, gimana caranya connecting out of home ini ke ngomongnya conversion kalau jauh ya. Nah kalau online kan enak ya. Terus mereka ngomong gimana sih offline to online gitu kan. Sering kali ngomong gitu kan. Nah kalau kita coba beberapa metode kayak misalnya kita taruh QR code gitu ya. Paling gampang kan gitu kan. Di billboard taruh QR code, di out of home media taruh QR code buat convert langsung kan. Kenyataannya nggak jalan, nggak works, malah itu jadi backfire gitu. Soalnya orang commute disuruh scan. Ya kan, orang jalan cepet disuruh scan, orang lagi nyetir disuruh scan gitu kan. Gitu. Seberapa banyak yang macet mau scan juga nggak ada gitu. Jadi kayak itu malah backfire. Nah akhirnya kita mikirnya, oh ini harusnya larinya kemana? Turunnya ke on ground juga dong kalau mau ngejar conversion. Jadi dikombinasi out of home sama on ground activity. Bisa macam-macam, bisa branding juga yang skala lebih kecil, bisa juga activation menurut target marketnya. Jadi kita sepaket lah. Gitu. Misalnya kayak, oh kita bikin billboardnya di sini, nanti activationnya juga di channel-channel ini ya, misalnya anak sekolah gitu kan, ya udah kita masuknya ke kampus atau ke ibu-ibu PKK, kita berarti kayak mencari POI di mana ibu-ibu itu berada gitu ya. Baru kita masuknya eventnya juga menarget event yang menarget mereka gitu. Misalnya ibu-ibu edukasi kesehatan, senam. Iya. Anyway, brand yang dari Korea itu kan juga nyasar ke ibu-ibu tuh. Ibu-ibu ibu-ibu dan anak-anak. Mungkin kita bisa tapin ke sekolah gitu ya. Jadi kayak kunjungan ke sekolah, edukasi ibu-ibunya di sana. Datang doing activation tapi yang soft ya. Karena kalau sekolah kan nggak boleh upselling kan. Jadi kita kayak educate. Terus misalnya ke ke perumahan atau bikin acara-acara sama community ibu-ibu. Itu penting banget sih. Itu penting. Nah, keberhasilan activation itu biasanya measurement-nya apa ya? Nah, kalau activation sih langsung jelas targetnya itu conversion gitu. Tapi either ya, mostly conversion, jualan atau misalnya download, atau misalnya register gitu ya. Jadi kalau kita pernah bantuin ada apps gitu, download targetnya, new user download gitu kan. Ada yang register, ada yang sales, tapi ada juga yang kayak just ya gue maunya kontak, gue maunya selling. Nah itu tergantung mereka nyasarnya apa gitu. Biasanya kalau
yang makin deep ya makin lebih sedikit ya. Iya. Amount-nya. Kalau mau yang amount-nya gede ya ngomongnya kontak. Oke. Nah, invitation untuk ngundang orang ke activation itu berarti digital ya, Pak ya? Iya dong, ya. Jadi kita collaborate-nya di situ lebih Soalnya banyak. digital benar. Oke, good. Ya, cuma memang kita kalau activation harus megang community juga gitu. Iya, Jadi iya. combine lah. Oke, good. Thank you for sharing hari ini. Siap, thank you diundang. Mas Hari sering-sering. Thank you. Indonesia. Thank you ya guys, sampai ketemu.